Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan pengajian bainal isya'ain, di antara salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Bapak Ibu yang berada di majelis ini dan majelis bainal isya'ain, di antara maghrib dan isya adalah waktu-waktu yang dicintai oleh Allah. Waktu-waktu di antara maghrib dan isya itu digunakan hal-hal yang disukai oleh Allah, salah satunya ngaji, baca Quran, mendengarkan ceramah, zikir, sholat awwabin. Sholat awwabin itu adalah sholat sunat yang dilakukan di antara maghrib dan isya, baina isya'ain. Orang-orang terdahulu itu melakukan sholat al-awwabin. Nah, kapan dilakukan? Di antara maghrib dan isya, 2 rakaat, 4 rakaat, ada yang 6 rakaat. Nah, termasuk alhamdulillah Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah bisa berkumpul di Masjid Al-Iqbal ini, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, keluarganya dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya, cucu-cucunya dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh-solehah, rezeki diberikan oleh Allah, rezeki engkang kathah berkah, amin ya rabbal alamin. Dan kelak ketika kita bertemu dengan Allah husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemarin 3 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang babu adabi dukhulil khala, bab masuk, tata krama masuk kamar mandi. Betul nggih Bapak Ibu? Kemarin kalau sampai bacanya nggak ngerti apakah sampai ketika masuk kamar mandi ada doanya, betul? Setelah itu diteruskan apa nggak bacanya? Belum ya? Nah ini sampai membahas tentang masuk kamar mandi, kemudian Bapak Ibu dianjurkan ketika buang air kecil, betul nggih? Ketika buang air kecil kita dianjurkan untuk mengeluarkan sisa air kencingnya. Sampai situ nggih, leres nggih? Dengan apa Bapak Ibu masih ingat? Daham ahem 3 kali. Kemudian kalau bapak-bapak diurut, ya, ularnya diurut sampai keluar. Itu sudah dibahas. Kemudian Bapak Ibu jangan sampai ketika masuk ke kamar mandi itu auratnya kelihatan oleh orang lain. Misalkan Bapak Ibu masuk kamar mandi di padang yang luas atau di sungai, itu tidak ada aling-aling, tidak ada penutup. Atau Bapak Ibu mandi di tempat umum, misalkan kolam ikan, kolam renang, betul, okay. Nah, kolam renang kan banyak itu di tempat umum, auratnya jangan sampai kebuka. Kalau bapak-bapak auratnya dari pusar sampai lutut. Jadi bapak pakai celananya dari atas gini, kan ada nutupi pusernya, kemudian sampai lutut, nutupi lututnya. Celana apa itu Bapak Ibu? Celana panjang, ya, ada di atas pusar, ya, di atas pusar atau mungkin sampai sini, ya. Kemudian lututnya ketutup, niku pun aman, nutupi aurat.
Nah, kan bapak-bapak sekarang kan tidak cukup itu ya pakai napa Bapak Ibu lutut ditutupi, kan ada kolam baju renang niku ini juga ada nggih Pak untuk bapak-bapak. Lah untuk ibu-ibu ini repot. Memang ada khusus baju renang untuk ibu-ibu. Baju renang tapi lengkap dengan apa? Kerudungnya. Harus pakai yang itu, tapi kalau nggak pakai itu ya nggak nutupi aurat. Jadi katanya Imam Al-Ghazali, ketika bapak ibu mau buang air kecil, besar maupun mandi, jangan sampai terlihat auratnya dari an-nadirin, ya, yang melihat, orang-orang yang melihat. Jadi kalau bapak-bapak aman, sudah misalkan di tempat umum kolam renang, ibu-ibu ya ada khusus baju renang untuk ibu-ibu, satu paket sama kerudungnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan wala tastaqbil al-qiblata. Entah sudah saya terangkan apa belum ini, jangan sampai menghadap kiblat. Sudah sampai situ belum kemarin? Belum. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu ketika buang air kecil besar tidak boleh menghadap kiblat. Kalau belum pernah masuk ke kamar mandi sini, WC-nya belum pernah masuk, kalau nanya menghadapnya kemana Bapak Ibu? WC-nya ini utara, benar berarti ya. Yang tukangnya atau insinyurnya nggih, betul nggih Bapak Ibu, mendesain kamar mandi dan tempat untuk buang air kecil besar menghadap ke utara atau selatan, itu aman. Utara atau selatan, jadi menghadapnya ke sana. Maka Imam Al-Ghazali menyarankan buang air kecil besar tidak boleh, kalau bisa tidak boleh menghadap ke kiblat. Ya. Tidak boleh menghadap ke kiblat maupun membelakanginya. Jadi Bapak Ibu kalau besok membuat kamar mandi kemudian ada tempat WC-nya menghadapnya utara selatan, jangan timur ke barat. Karena Imam Al-Ghazali menyarankan jangan sampai menghadap kiblat atau membelakanginya. Kemudian juga wala tabul fi mutahaddisin nas, jangan buang air kecil di tempat manusia berkumpul, di tempat manusia ngobrol. Ada Bapak Ibu di sini? Oh, ngompol adanya. Tapi ada Bapak Ibu, kalau saya di tempat umum terminal barangkali ada aja yang tempat pesing nih di terminal, padahal terminal tempat umum gitu Bapak Ibu. Wirawiri di sana kok bisa pesing. Ngapunten kudo kadang-kadang kalau di jalan niku tahu-tahu ada truk berhenti. Tahu-tahu tak kira pancuran dari mana itu di belakang truk nih. Artinya Bapak Ibu jangan sampai buang air kecil di tempat lalu larang manusia, di tempat ngobrol manusia. Bahkan dalam kitab jangan sampai buang air kecil di pohon yang berbuah. Nah, kan pohon berbuah banyak orang nanti manjat, ya, makan barangkali. Khawatir nutrisinya nanti dari itu. Nutrisinya harusnya dari air yang bersih, malah nutrisinya dari itu. Nah, maka dilarang oleh Imam Al-Ghazali membuang air kecil di pohon yang berbuah. Kemudian juga jangan sampai membuang air kecil wala tabul fil ma'ir raqidi, di air yang tenang, air yang tidak mengalir. Kalau air mengalir itu mesti bersih, bakterinya hilang karena mengalir, sungai besar. Tapi kalau air yang tidak mengalir, tenang, contohnya apa Bapak Ibu? Di mana? Kolam renang, ya, kan nggak ngalir itu. Atau misalkan yang ini kolamnya kecil, ya, kolam kecil ini kayak apa nggih? Ya pokoknya kolam kecil nih, jangan sampai nih, karena itu khawatir mutanajis, najis, bakterinya kemana-mana. Sampun. Kemudian jangan sampai buang air kecil di lubang fil hujri,
Kenapa Bapak Ibu ngerti nggak? Tidak boleh buang air kecil di lubang. Ini zaman dulu Imam Al-Ghazali sudah menerangkan itu. Tanah yang berlubang. Khawatir ada semut lagi rapat. Tahu-tahu tsunami gitu. Kan kasihan. Atau pernah Bapak Ibu kalau di telepon, Ustadz tolong kemana? Ke tempat kami, mana restoran? Jadi ada restoran besar, kemudian di belakang restoran itu kebun, ya, tanah tentunya halamannya. Kenapa? Karena karyawan kami kesurupan, Ustadz. Karyawannya kesurupan. Kenapa kesurupan? Dia ketika buang air kecil ternyata di kamar mandi penuh banyak orang, kemudian dia buang air kecilnya di kebun itu tadi, di tanah. Nah, tanahnya kan banyak berlubang. Ya kasihan itu, ada semut yang tenggelam, tsunami datang. Tapi ternyata di lubang itu ada jin, Bapak Ibu. Sehingga ketika buang air kecil di situ, jinnya marah, langsung masuk ke senjatanya. Senjatanya panas, kemudian orangnya kaku, terjatuh, kemudian kesurupan. Nah, maka kita dianjurkan atau dilarang oleh Imam Al-Ghazali membuang air kecil di tanah yang berlubang. Khawatir ada serangga, khawatir ada semut, khawatir ada jin tadi. Kemudian tidak dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali buang air kecil di mahabbatir rih. Kalau masih kecil nih, kadang-kadang ini ngapunten Bapak Ibu, kepengen ngerti kekuatan senjatanya itu seberapa cepat gitu. Kemudian diarahkan ke angin, itu tidak boleh. Nah, katanya Imam Ghazali tidak boleh buang air kecil searah searah angin. Khawatir kemana? Kemana-mana Bapak Ibu. Nanti buang air kecil langsung nyiprat ke wajahnya, kan repot. Nah, kalau wajahnya, kalau orang lain kan repot. Nah, maka wa mahabbatir rih tidak boleh. Ihtirazan minar rosas, katanya Imam Al-Ghazali, karena menjaga dari cipratan. Bapak Ibu, menjaga dari cipratan. Maka dianjurkan buang air kecil itu duduk, jangan berdiri, apalagi membuat angka 8. Nah, jangan. Duduk agar apa? Tidak cipratan. Makanya Bapak Ibu mulai pulau lahir sampai sekarang tidak pernah buang air kecil kalau di hotel itu ada yang tempat berdiri ini. Namanya apa? Nopo Mas? Ustaz. Kan ada tempat di hotel itu orang berdiri. Kulo nggak pernah, Pak. Nggak pernah kulo. Khawatir ditengok gitu. Kan samping nih, nyamping nih. Aku nggak mau, seumur sampai sekarang nggak mau deh. Mendingan kalau di kamar yang tertutup, kamar mandi, memang ditutup. Udah nggak ada sekatnya, tinggal ditempel nih, nopo namanya, kalau nggak ngerti Bapak Ibu. Nah ini kalau dilihat gini kan sarunya minta ampun. Maka kalau sampai sekarang belum pernah, mesti masuk ke kamar mandi. Bisa duduk, itu kan berdiri itu. Nggak ada yang kemudian jongkok, mesti berdiri nih Bapak Ibu. Wong udah tinggi semua. Nah ini Bapak Ibu kalau menemukan itu jangan dilakukan di situ. Di hotel biasanya atau di tempat-tempat yang umum ya. Toiletnya seperti itu ya. Untuk buang air kecil, maka nggak pernah Bapak Ibu cari kamar mandi sehingga bisa jongkok. Agar apa? Agar tidak kecipratan rosas ya. Rosas itu cipratan dari air kencing. Bapak Ibu kalau di tempat umum Bapak Ibu pakai celana, misalkan pakai rok, kalau berdiri nanti kan cipratannya ke celana, kita nggak ngelihat. Sabda Nabi disebutkan bahwa inna amata ada bil qabri minhu. Sabda Nabi kebanyakan siksa kubur itu dari rosas, dari cipratan air kencing. Kita tidak mengetahuinya karena apa? Berdiri tadi.
kena angin, berdiri tadi, kena alatnya kemudian nyiprat ke celana kita, itu kan kita nggak ngerasa ya. Nah, makanya sabda Nabi, kebanyakan siksa di kubur itu minar rosasi, dari rosas, cipratan air kencing. Nah ini Bapak Ibu nanti bagaimana kita mengajari anak-anak kita, nak, kalau buang air kecil jangan berdiri tapi duduk, jongkok ya. Sampai mana tadi, loncat tadi? Nah. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini masih nyari saya. Ini ada pertanyaan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih. Pertama, tidak semua orang itu pertama bisa jongkok. Jangan sepuh yang kakinya sakit saya seperti jongkok sudah. Bisa jongkok, bisa berdiri. Yang pertama, yang kedua, bagi orang prostat itu juga susah untuk atos. Nah, ini. Saya alhamdulillah tidak kena, mudah-mudahan tidak kena prostat itu. Jadi prostat itu, orang yang prostat itu seperti anyang-anyangan itu kalau tulis. Jadi susah atosnya, itu juga perlu perhatian. Yang saya katakan yang normal-normal, yang orang sehat. Orang yang tidak normal itu supaya diperhatikan juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, pertanyaannya bagus sekali. Dalam kitab ini memang disebutkan wala tabul qaimah, jangan sampai buang air kecil dengan berdiri. Illa am daruratin, kecuali dalam keadaan darurat. Darurat seperti apa? Tadi sakit apa? Lutut, nggak bisa jongkok, iya berdiri, boten napa-napa Bapak Ibu. Jadi anjuran Imam Al-Ghazali, buang air kecil tidak boleh berdiri kecuali dalam keadaan darurat. Illa am daruratin. Misalkan sakit, yang sakit napa nih, betisnya, atau ngapunten betisnya lumayan gemuk, ngapunten misalkan mau jongkok nggak bisa, boten napa-napa. Terus sakit napa malih biasa nih Bapak Ibu? Apapun kalau sakit berdiri nggak apa-apa, nggak bisa duduk berdiri, boten napa-napa, boten napa-napa. Dianjurkan yang bisa duduk nggih duduk, tapi kalau nggak bisa duduk karena sakit kakinya atau hal yang lain, niku tidak apa-apa Bapak melakukannya dengan keadaan berdiri. Ini dianjurkan bagi orang yang sudah bisa, yang sudah normal untuk melakukan duduk. Tapi kalau tidak bisa, boten napa-napa. Jadi Bapak Ibu, dalam agama itu tidak memberatkan. Jangankan hal itu, misalkan Bapak Ibu sholat nggak bisa berdiri, sholatnya duduk, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk tidur berbaring, nggak bisa berbaring isyarat. Allahu Akbar, Allah. Mudah sekali. Ajaran agama Islam itu mudah sekali. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring pakai isyarat. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau apapun kemudian kok mudorot, misalkan contoh yang lain mudorot nopo, beser, wonten yang beser mriki. Beser misal, kalau nggak ngerti Bapak Ibu beser boten. Alhamdulillah, berarti enggak. Itu darurat namanya. Contoh yang lain darurat. Kotoran merpati. Nggih. Kotoran merpati itu najis, mutanajis. Nggak boleh dibawa sholat. Ya. Ada kotoran, itu kan najis, nggak boleh. Tapi ternyata ada masjid zaman dahulu kala itu tidak ada atapnya. Ada masjid zaman dahulu kala tidak ada atapnya, sedangkan merpati di daerah itu banyak.
Sehingga setiap hari merpatinya ada di atas, ceplek ceplek ceplek. Jadi di masjid itu ada kotoran merpati banyak. Dibersihkan gitu lagi, dibersihkan. Itu namanya darurat. Kalau darurat itu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan yang dilarang. Boten apa-apa. Apalagi cuman tadi gak bisa berdiri karena buang air kecil, gak bisa duduk, nggih berdiri boten napa-napa. Contoh malih nggih. Contoh malih adalah darurat. Orang kalau tidak makan ini nanti kemudian mati, tidak sembuh-sembuh. Punya penyakit, berobat kemanapun gak bisa sembuh-sembuh. Ternyata ada obatnya, dan obatnya itu tidak boleh dimakan karena jijik, karena misalkan haram misalkan. Boleh bapak ibu makan asalkan tadi kalau tidak makan itu kemudian mati karena penyakit, ternyata obat satu-satunya ini. Paham gak bapak ibu? Jadi makan sesuatu yang awalnya dilarang itu menjadi boleh untuk apa? Untuk mempertahankan hidup, karena kalau nggak makan ini mati. Nah ini dalam Islam, dalam agama itu sangat dimudahkan oleh Allah. Nah, ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan yang dilarang. Mungkin bapak ibu punya contoh yang lain ya? Pertamanya dilarang menjadi boleh karena dalam keadaan darurat. Contoh ingkar ya. Kalau nggak ingkar tak tembak. Itu kan darurat tuh bapak ibu. Kalau nggak ingkar tak tembak misalnya. Itu darurat itu bapak ibu. Maka boleh ya ingkar. Kalau nggak ditembak darurat, mempertahankan diri kita. Contoh yang lain yang dibolehkan apa? Bohong kan nggak boleh, tapi menjadi boleh kalau kepengen menyatukan antar manusia yang sedang bertengkar. Betul apa? Bertengkar terus, bapak ibu boleh bohong untuk mendamaikan dua orang ini. Ya, misalkan Pak apa? Katanya ibu bapak ganteng satu-satunya di dunia. Ngomong sama ibu, bu apa? Katanya bapak ibu tercantik sedunia. Itu padahal bohong. Buat apa kok mempersatukan? Tengkar terus. Ini contohnya begitu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan yang lain kami persilakan. Enggak harus masalah ini, masalah yang lain buat apa-apa. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, misalkan kalau sakit ini contohnya, pertanyaan bagus. Ustadz mau sholat tapi tidak bisa melakukan wudhu, gitu nggih? Atau misalkan mau, nanti bab wudhu ada nanti setelah ini kita bab wa'ada bil wudhu. Nah, ini bab ini setelah bab ini kita akan masuk bab wudhu. Ustadz saya mau sholat tapi tidak bisa wudhu ya, karena sakit. Kalau pakai air nanti saya tambah parah sakitnya, maka dianjurkan pakai tayamum. Betul nggih? Pertanyaan ibu, tayamum juga nggak bisa? Oh nggih. Misal contoh misalkan kulo sini parah nih, misalkan nggih luka. Kalau kena air tambah parah, diperban, betul nggih? Kayak gitu nggih, Bu?
Oh niku nggih boten napa-napa niku. Pun salat pakai itu boten napa-napa karena dokter kalau dilepas nanti merepotkan, menyakitkan atau kesulitan itu termasuk darurat. Itu termasuk darurat. Boten napa-napa salat pakai itu boten napa-napa. Salat pakai itu boten napa-napa. Contoh yang lain misalkan Bapak Ibu kula sakit di sini parah misalkan, waliyadzubillah ya, misalkan parah harus diperban. Pakai gini boten napa-napa, enggak usah dibasahi, nanti kalau dibasahi tambah parah. Tambah parah. Bisa tayamum, bisa. Kena air tambah parah enggak usah pakai air, tayamum. Bapak Ibu misalkan mau berwudu kemudian sesuatu yang menghalangi nggih. Cara yang mudah aja tayamum gitu. Boten napa-napa. Ustadz masih boten napa-napa, itu darurat namanya. Sesuatu yang menyulitkan itu tubihul mahdurat. Sesuatu yang menyulitkan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sulit tajlibut taysir, al musyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang bisa menyulitkan Allah mudahkan, menarik kemudahan. Jadi pun mudah. Jadi misalnya sulit dimudahkan aja. Nggak bisa berdiri duduk aja, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berdiri pakai isyarat, nggak bisa dilepas bahasanya ibu tadi apa karena sakit dan lain sebagainya pun nggak usah dilepas. Islam itu mudah Bapak Ibu. Jadi kesulitan seperti ini pun dilakukan sholat. Nggak bisa membuka ini dan lain sebagainya, masih nempel apanya dan lain sebagainya pun sholat dengan itu boten napa-napa. Islam itu memudahkan. Jelas nggih? Jadi sesuatu yang kesulitan itu akan membuat kemudahan dalam Islam. Tambah mudah, misalkan ada kesulitan dimudahkan oleh ajaran Islam. Gitu nggih Bapak Ibu? Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kombinasi tayamum dan air itu bisa. Jadi misalnya itu tak boleh air, ya tangan, kaki boleh. Lalu pas tangan, kaki itu pakai air dan bukan juga. Tayamum nggih. Nggih, nanti bab tayamum di sini ada. Jadi bab wudu ada, bab tayamum ada. Tayamum itu cuman wajah dan telapak tangan, wajah dan pergelangan dan telapak tangan saja, tidak yang lain. Tayamum begitu. Jadi Bapak Ibu nggak bisa pakai air karena mungkin panas, demam, atau mungkin menghalangi mau ke sana, atau ada peperangan, sumur cuman di sana, air cuman di sana, kita nggak bisa tayamum mawon, tek tek tek. Wajah, kemudian cari tempat yang lain debu, tambah ini lagi, bisa dilakukan 3 kali, sampun selesai. Jadi tayamum itu hanya wajah dan pergelangan dan telapak tangan kita. Kalau tayamum niku karena kalau ada air jangan tayamum. Tayamumnya batal. Bapak Ibu sudah tayamum, ngelihat air batal tayamumnya. Pakai air afdalu. Kenapa? Berarti tayamum niku, berita tayamum. Jadi kalau memang nggak boleh pakai air karena kesehatan, demam atau dan lain sebagainya, ada luka dan lain sebagainya, ya isyarat saja gitu, nanti tayamum. Kalau nggak ada air tayamum, karena sakit, karena sulit mengambil air gitu tayamum. Kalau ada air pakai air. Bahkan Bapak Ibu sudah tayamum melihat air batal. Dan kalau tayamum itu cukup 1 sholat fardu. Sudah sholat fardu, mau sholat fardu lagi, tayamum lagi. Ya, tapi kalau pakai air wudhu itu ya asalkan tidak batal, mau lakukan sholat berapa kali pun fardu ya. Tapi kalau sunnah tayamum cukup 1 kali betul nama. Sunnah berapa kali betul. Tapi untuk fardu itu 1 tayamum. Gitu nggih Bapak Ibu?
Jadi dalam ajaran Islam itu sangat memudahkan. Sangat memudahkan. Kalau terasa sulit, mudah itu sebenarnya. Gampang itu. Jangan sampai mempersulit. Ada yang mempersulit Bapak Ibu. Wudu. Ada itu rencang-rencang sebagian cerita itu saking kepengen wudunya sempurna, nawait wudunya itu sampai 1, 2, 3 jam. Wah, itu kan menyulitkan. Itu malah seperti itu was-was namanya Bapak, diganggu oleh setan. Dia di sumber, padahal sumber tinggal celup niat begitu. Dia nawait, niat, enggak selesai dari jam 4 sampai hampir jam setengah 6. Teman-teman yang lain kasihan, ini enggak jadi sholat ini, wudhu toh. Kemudian dimatikan lampunya karena dia wudhunya di sungai, didorong. Wah, ketakutan dia. Sehingga langsung niat, langsung wudhu, langsung lari. Kemudian sholat. Setelah itu sembuh. Jadi artinya Bapak Ibu, dalam Islam itu memudahkan, jangan sampai kita mempersulit diri. Ya. Jadi kesulitan untuk melakukan ini karena dalam keadaan sakit pun dimudahkan. Gitu nggih Bapak Ibu? Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, jadi itu tadi saya ngatakan beser tadi, termasuk beser no. Kalau beser seperti itu, penyakitnya itu darurat pun boten nopo-nopo, asal dibungkus. Kalau itu penyakit ya. Kalau bukan penyakit, kerasa kemudian basah, batal. Kalau bukan penyakit, karena ada penyakit, ada yang enggak. Saya enggak ngerti penyakitnya, yang penting beser intinya gitu. Kalau setiap hari keluar itu udah darurat namanya Pak. Pun sholat boten napa-napa diteruskan. Tapi kalau itu bukan penyakit, tahu-tahu keluar karena mungkin lupa buang air kecil keluar. Itu kalau udah basah, udah jelas batal. Batal dibersihkan kemudian sholat lagi. G, itu kalau bukan penyakit ya. Kalau penyakit udah sering gitu nggih, udah darurat itu. Sesuatu yang tidak bisa kita jauhi boten napa diteruskan. Paham gitu Pak? Karena itu darurat, kategorinya ya sulit. Kalau sulit itu tadlibut taisir, menarik kemudahan. Itu dalam qawaidnya begitu. Al-musyaqqatu kesulitan, itu kan kesulitan itu. Dibersihkan, keluar lagi dibersihkan, kesulitan. Tadlibut taisir, menarik kemudahan. Sampun. Terus kemudian saya arahkan misalkan kentut, udah. Nah, kalau kentut ada hadisnya. Kalau itu kan berkaitan dengan musyaqqah apa enggak? Kalau sulit itu berarti menarik kemudahan. Tapi kalau itu tidak sulit dalam arti bukan penyakit, bukan hal-hal yang setiap hari, per bulan sekali, ya harus hati-hati kita. Contoh misalkan, tapi ini bukan musyaqqah ya. Biasa pertanyaannya itu adalah masalah maaf kentut. Ragu-ragu ketika sholat kentut apa enggak? Ada enggak yang merasakan seperti itu? Ini saya kentut apa enggak ya? Nah, kalau sabda Nabi itu jangan sampai membatalkan sholat selama Bapak Ibu tidak mendengar suaranya brut misalnya, atau mencium baunya. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu, ini saya kentut apa enggak sih ketika sholat? Nggak usah dibatalkan, karena itu gangguan dan godaan setan. Sebelum Bapak Ibu mendengar suara put jelas atau mencium baunya, karena hal demikian itu digoda oleh setan biar Bapak Ibu nggak khusyuk. Ngeses nggak dengar, boten apa diteruskan aja. Tapi kalau ngeses kan denger nggih Pak, ngeses itu mesti kedengeran itu. Kalau terasa kan ngeses itu sampun terus itu kan mesti bau niku Bapak Ibu. Iya batal itu. Jadi kalau ragu-ragu saya
kentut apa enggak ya? Itu ragu-ragu itu enggak perlu kita membatalkan sebelum mendengar suara dut ya, dan mencium baunya. Karena ada Bapak Ibu, ada seorang imam sholat, kemudian ketika sholat ngeses tadi, ngesetnya ya suara Bapak, bukan set, bukan kalau set kan masih suara, tapi kalau nggak ada suara itu kan nggak ada, itu ngeset set, ya. Suara itu, ya, suaranya ses itu. Kemudian karena dia nggak tahu ilmunya, langsung terus saja. Setelah selesai sholat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya nyolet, Pak Imam apa? Tadi kentut ya? Pak Imamnya jawab, iya sedikit, katanya. Ya karena nggak tahu ilmunya, ya mau kentut ngeces sedikit pun itu namanya kentut, ya batal. Jadi kalau set, ini batal, itu udah ada suaranya itu. Kalau nggak set, kan ada nggak set, nggak ada suaranya. Nah, itu nggak perlu dibatalkan kalau ragu-ragu, karena itu godaan setan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membatalkan sholat sebelum mendengar suara set atau apalagi brot itu, atau mencium baunya. Ya. Itu kalau ragu-ragu begitu. Begitu Bapak Ibu. Sampun waktunya Isya, insya Allah kita akan membahas besok bab adabil wudu, bab berwudu. Setelah wudu tayamum nanti. Ada beberapa pertanyaan. Oke, bagus Bapak Ibu, nanti di pertengahan ada pertanyaan seperti itu, bagus. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kifarah majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.